10 rekomendasi tempat wisata terbaik di Bantul yang lagi hits. Namun sebelum kita masuki bahasan tersebut, seperti biasa, kami ingatkan kepada Anda untuk like, subscribe dan aktifkan juga ikon loncengnya untuk memperoleh notifikasi video lainnya. Bantul merupakan kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki berbagai tempat wisata indah. Memang Bantul sendiri terkenal akan wisata alamnya yang sangat eksotis. Berikut ini kami rangkum mengenai beberapa tempat wisata di Bantul yang belum banyak dikunjungi oleh wisatawan dan masih tergolong tempat wisata baru di Bantul. Jogja tidak hanya Malioboro saja. Ada banyak tempat wisata menarik yang bisa kamu kunjungi apalagi saat kamu liburan ke Bantul, Jogja. Di kawasan ini, mayoritas tempat wisatanya berupa wisata alam. Ada banyak tempat wisata menarik yang akan kami suguhkan kepada Anda, silahkan simak selengkapnya. 1. Hutan Pinus Pengger. Hutan Pinus Pengger jadi salah satu tempat wisata alam yang menyajikan keindahan alam dan spot foto menarik. Bagaimana tidak, di tempat ini, kamu bisa menikmati keindahan Yogyakarta dari atas di siang dan malam hari. Selain itu, di Hutan Pinus Pengger banyak terdapat spot foto, seperti Tangan Raksasa, Pintu Gerbang Unik, Rumah Pohon, Lubang Raksasa, Jembatan Kayu. Uniknya, spot foto tersebut sudah dilengkapi dengan lampu. Jadi, kamu bisa mengambil foto saat malam hari dengan background pemandangan Yogyakarta dari atas. Terasa seperti berada di atas langit ya. Untuk pembuatan video klip, prewedding, film komersial hingga penggunaan panggung sekolah hutan, kamu perlu membayar biaya tambahan. Misalnya untuk prewedding, kamu perlu mengeluarkan dana sekitar Rp200.000. Karena itu, untuk tahu infonya lebih lanjut, misalnya ada tidaknya kenaikan biaya, kamu bisa tanyakan ke pengelola. 2. Hutan Pinus Mangunan Delingo. Di daftar kedua, ada Hutan Pinus Mangunan Delingo. Hutan pinus ini tak jauh letaknya dari Hutan Pinus Pengger. Kalau kamu dari Bantul, kamu perlu waktu sekitar 34–40 menit untuk sampai ke sini. Hutan Pinus Mangunan Delingo menawarkan keindahan pemandangan pinus yang memanjakan mata. Selain itu, di tempat ini, kamu bisa melakukan hal berikut ini. Berkeliling dan menikmati taman bunga. Bersantai di hammock. Kamu perlu membayar Rp10.000 untuk menggunakan fasilitas ini. Berfoto, baik memotret panorama atau di spot foto yang tersedia. Berkemah di camping ground. Selain itu, ada panggung sekolah hutan yang biasanya digunakan untuk acara tertentu. Mulai dari pagelaran musik hingga prewedding. Jika hanya berfoto biasa, misalnya untuk mengisi feed media sosial kamu, it's free. Namun, kalau untuk keperluan tertentu, kamu perlu membayar retribusi tambahan. 3. Puncak Pinus Becici. Mau menikmati keindahan Yogyakarta dari atas sambil berkemah di tempat yang asri? Puncak Pinus Becici bisa jadi pilihan tepat. Puncak Becici merupakan salah satu tempat camping di Bantul favorit para wisatawan. Tempat camping di Bantul ini menawarkan keindahan alam yang asri dan dikelilingi oleh hutan pinus. Untuk kemah, kamu perlu mendaftar dulu ke pengelola, sekretariat dan membayar biaya sekitar Rp15.000 per orang. Kalau kamu tiba-tiba ingin berkemah, kamu bisa menyewa perlengkapan di tempat penyewaan yang ada di Puncak Becici. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak berkemah di Puncak Becici. Jadi, tertarik ke Puncak Pinus Becici? Kalau iya, pastikan kendaraan kamu dalam kondisi baik dan kamu punya skill berkendara yang mumpuni. Ini karena akses ke Puncak Pinus Becici yang menanjak dan berliku. 4. Pantai Goa Cemara. Mau liburan ke pantai yang ada di Bantul? Pantai Goa Cemara bisa menjadi tempat wisata tujuan yang bisa kamu kunjungi. Di tempat wisata ini, kamu tidak hanya bisa menikmati indahnya pantai tapi juga melihat penyu.
Seperti karakteristik pantai selatan, Pantai Goa Cemara ini memiliki ombak yang besar. Jadi, kamu bisa bermain di tepi pantai tapi tidak disarankan untuk terlalu dekat bahkan berenang di pantai karena berbahaya. Pantai Goa Cemara sudah dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir luas, warung makan, toilet hingga musala. 5. Museum TNI AU. Kalau kamu suka dengan pesawat terbang, ada Museum TNI AU atau Museum Dirgantara Mandala yang bisa jadi pilihan. Di sini, kamu bisa melihat berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur dan pesawat angkut seperti Lockheed C-130 Hercules. Karena hal tersebut, Museum TNI AU sangat cocok untuk wisata bersama anak-anak. Ada beberapa koleksi pesawat ataupun senjata yang bisa kamu temui di Museum TNI AU. Rudal Sa-75. Replika dari pesawat glider kampret buatan Indonesia. Koleksi lambang dan seragam TNI AU. Pesawat angkut jenis Lockheed C-130 Hercules T-1301 buatan Amerika Serikat. Kalau kamu ingin ke Museum Dirgantara Mandala, perhatikan beberapa syarat berikut. Anak-anak wajib didampingi orang tua. Wajib mengenakan masker dan melakukan pemindaian peduli lindungi. Mematuhi protokol kesehatan. Mengenakan sarung tangan ketika melewati pos jaga. 6. Puncak Sosok. Puncak Sosok termasuk sebagai salah satu tempat wisata baru. Tempat wisata hits ini baru dikenal publik sekitar tahun 2000-an. Karena hal tersebut tiket masuknya pun masih gratis atau sukarela. Lalu, ada apa saja di sini? Atraksi utama di Puncak Sosok adalah sunsetnya. Kamu bisa menikmati keindahan sunset dari ketinggian kota Yogyakarta. Selain itu, kamu juga bisa menikmati hal berikut di Puncak Sosok. Menikmati live music. Berburu foto, baik saat sore ataupun malam hari. Kulineran dengan mencicipi makanan yang tersaji di warung makan. Misalnya, kentang goreng. Melakukan downhill karena di sekitar Puncak Sosok terdapat trek yang biasanya digunakan untuk kompetisi downhill baik lokal atau nasional. Bermain musik. Kamu perlu mendaftarkan band kamu dulu ke pengelola Puncak Sosok untuk bisa melakukan pertunjukan. 7. Gumuk Pasir Parangkusumo. Ingin berwisata layaknya di gurun pasir? Dan kamu cukup datang langsung ke Gumuk Pasir Parangkusumo. Gumuk Pasir Parangkusumo berada di deretan Pantai Parangtritis. Karena hal tersebut, kamu hanya perlu membayar tiket masuk sebesar Rp10.000. Setelah itu, kamu bisa masuk gratis ke area wisata di kawasan ini termasuk ke Gumuk Pasir Parangkusumo. Sesampainya di Gumuk Pasir Parangkusumo, kamu bisa berfoto layaknya seperti di padang pasir. Kamu juga bisa memanfaatkan spot foto yang disediakan pengelola. Kalau kamu datang saat sore hari, kamu bisa menikmati keindahan sunset dari sini. Kalau berfoto tidak cukup, kamu bisa bermain sandboarding. Kamu bisa menyewa sandboardnya dengan biaya sekitar Rp70.000 sampai Rp100.000. Setelah itu, kamu dapat bermain sandboarding sepuas kamu. 8. Seribu Batu Songgolangit. Seribu Batu Songgolangit bisa jadi pilihan lain untuk kamu yang ingin menikmati keindahan hutan pinus. Beberapa aktivitas wisata yang bisa kamu lakukan di sini, yaitu memotret panorama alam atau berfoto di spot foto yang ada, misalnya di Rumah Seribu Kayu. Mengunjungi rumah hobbit. Berkemah. Menikmati sunrise. Lalu berapa tiket masuknya? Tiket masuknya sebesar Rp5.000 dan tiket tersebut sudah termasuk wisata ke rumah hobbit. Untuk fasilitasnya sendiri cukup lengkap. Mulai dari area parkir luas, warung makan, toilet hingga musala ada di sini. 9. Hutan Pinus Asri. Masih di sisi atas Bantul, Yogyakarta, ada hutan pinus asri yang bisa kamu kunjungi. Di tempat ini,
kamu bisa menikmati pemandangan alam hutan pinus, sunset dan sunrise yang indah. Di hutan pinus asri, ada beberapa spot menarik yang sayang banget kalau kamu lewatkan, di antaranya. Panggung alam. Panggung alam merupakan gardu pandang di hutan pinus dan terbuat dari kayu jati. Tempat ini memiliki desain yang sederhana. Akan tetapi, dari gardu pandang ini, kamu bisa melihat pemandangan alam yang indah, termasuk saat sunset dan sunrise. Bikini Bottom. Sesuai namanya, di hutan pinus asri terdapat replika rumah SpongeBob, Squidward dan Patrick. Di sekelilingnya terdapat taman bunga yang membuat spot foto ini semakin menarik. Karena itu, tak heran jika tempat ini sering dijadikan tempat foto terutama untuk anak-anak. 10 Jurang Tembelan Kanigoro. Tak jauh dari hutan pinus Mangunan Linggo, terdapat jurang tembelan Kanigoro yang sayang untuk kamu lewatkan. Dari tempat ini, kamu bisa menikmati keelokan sunset dan sunrise terutama dari anjungan kapal yang ada di pinggir jurang. Tidak hanya itu, saat pagi hari, kabut akan menyelimuti jurang yang membuat pemandangan semakin eksotis. Sayangnya, kalau kamu kesini beramai-ramai, kamu tidak bisa menggunakan bus besar. Kamu hanya bisa menggunakan kendaraan pribadi atau bus ukuran medium karena jalanannya sempit. Selain itu, pastikan kamu memiliki skill berkendara yang baik terutama jika mengendarai mobil, bus dan datang saat musim liburan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!